أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ستر العيوب أتوب إليه توبة عبد ظالم نفسه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الفاتحة بنية قبول تمام كل سؤال معمول وصول شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى به صلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمهم الله سبحانه وتعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضحي فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وفي رواية من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, dengan berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kembali pada malam ini kita berhadir di dalam suatu majlis yang sangat mulia, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai surganya dunia. Sehingga alhamdulillah bagi kita yang selalu hadir istiqamah di dalam bermajlis, termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk memasuki surganya dunia, sehingga nantinya pun menjadi penghuni surga yang ada di akhirat kelak insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian insyaallah kembali yang nantinya kita akan sampaikan pada malam ini tentang pentingnya ibadah kurban, yang insyaallah tanpa terasa kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Tentunya di bulan Zulhijjah di antara amalannya adalah penyembelihan kurban. Nah, harapan kita mudah-mudahan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
nantinya kita dapat manfaatkan dalam bentuk ibadah kurban. Dan insya Allah kembali kita sampaikan bahwa di masjid kita ini, panitia masjid Darul Mukminin kembali akan melaksanakan ibadah kurban. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi di dalam ibadah kurban masih terbuka untuk mendaftarkan diri. Kalau tidak salah yang sudah masuk insya Allah ada kurang dari 3 ekor sudah. Jadi 3 buntutnya dapat sudah. Kepalanya kena mau 4 aja. Kalau 3 ekor itu baru sekitar 21 orang. Kalau 21 orang masih kurang. Mudah-mudahan ada di antara kita nanti, silakan hubungi panitia. Dan iurannya 2.500.000. 2.500.000. Murah. Kreditnya 2.500.000. Itu tahan sampai hari kiamat sudah kendaraannya. Karena perlu diservis lagi sekali aja menukar sampai hari kiamat. Kalau kendaraan kita ada yang 3 tahun hanya lunas, ini 2.500.000 setorangnya. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Darul Mukminin, silahkan hubungi nanti panitia. Iurannya 2.500.000. Adapun kurban ini disyariatkan di dalam agama kita itu pada tahun kedua Hijriah. Jadi tahun kedua Hijriah baru disyariatkan yang namanya ibadah kurban. Walaupun sebelumnya ibadah kurban ini sudah ada peninggalan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalilnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Ini yang menjadi dasar ibadah kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sembahyang karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ada yang menafsirkan sembahyang ini adalah sembahyang hari raya Idul Adha. Berkurban ini adalah penyembelihan binatang ternak di hari raya dan 3 hari setelahnya yang disebut dengan Ayyamut Tasyrik, hari tasyrik. Sembahyang dan ibadah kurban ini adalah bentuk tanda syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebelum ayat ini ada ayat 1 yang pertamanya, Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita kadangkala lagi menghitungi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Firman Allah, jikalau engkau ingin menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya. Baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Zahiran wa batinan. Ada orang diberikan nikmat zahir, tapi batinnya kada dapat. Sebagai contoh, harta
itu zahir nikmat. Tetapi memanfaatkan harta, menggunakan harta, itu namanya nikmat batin. Ilmu itu zahir. Mengamalkan ilmu itu termasuk nikmat batin. Kesehatan, kita sehat. Ini nikmat zahir. Karena umum. Menggunakan kesehatan untuk ibadah kepada Allah, itu namanya nikmat batin. Nah, termasuk harta kita nanti, itu sudah kita dapatkan zahirnya. Nah, batinnya adalah ketika mampu menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk Allah. Nah, lalu janji Allah ketika kita mampu menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya pasti aku akan tambahkan lagi yang lebih banyak daripada apa yang ada. Aku tambahi lagi. Ibaratnya modalnya 2,5 juta. Aku gantikan yang 7,5 juta itu lebih banyak lagi daripada yang 2 juta tadi. 500 tadi. Tambahi lagi. Asal disyukuri. Maksud mensyukuri digunakan. Dimanfaatkan apa yang ada. Maka Allah akan menggantikan yang lebih banyak lagi. Walain kafartum inna adabi lasyadid. Tetapi sebaliknya, jikalau kita mengingkari, menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tunggulah azabku yang sangat pedih. Jadi harta itu sebagai ujian. Apakah dengan harta kita dekat dengan Allah, ataukah gara-gara harta kita semakin jauh dari Allah? Apa saja yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya adalah ujian. Ashkur am akfur. Apakah dengan adanya itu kita bersyukur sehingga kita dekat dengan Allah, ataukah sebaliknya karena adanya itu kita jauh dari Allah, maka kita jadi orang yang kufur nikmat. Jadi dalil tentang binatang kurban, sembelihan kurban adalah fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah sembahyang karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sembahyang ini adalah hubungan kita dengan Allah. Berkurban itu hubungan kita dengan makhluk Allah. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, duribat alaihimudz zillah aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia ini di mana saja, siapa saja pasti akan mengalami yang namanya kehinaan. Kita akan hina. Kecuali kalau manusia itu bisa menjalin hubungan dengan Allah baik, bisa menjalin hubungan sesama hamba Allah baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Barulah manusia ini bisa selamat. Nah, lalu disimbolkan di dalam ayat ini bahwa sembahyang yang kita lakukan itu adalah simbol hubungan dengan Allah. Ibadah kurban yang kita kurbankan itu simbol hubungan dengan manusia. Barulah kita selamat. Makanya ayat ini ditutup. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, membenci orang yang sembahyang, membenci orang yang kurban, maka mereka itulah yang al-abtar. Apa itu abtar? Orang yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang membenci orang yang sembahyang, membenci orang yang berkurban, maka orang itu yang terputus dari rahmat Allah. Selanjutnya di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj, ayat yang ke-36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan kami, kata Allah, akan menjadikan untuk kamu al-budna. Budna ini unta. Sebagian daripada syiar-syiar kebesaran Allah. Binatang-binatang ternak sebagai lambang syiar kebesaran Allah. Di antaranya adalah unta tadi. Wadahka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabashain amlahain aqranain. Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusamma wa yuqabbiru fadhabahuma biyadihi. Di dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban 2 ekor kambing atau kibas, tagana sedikit. 2 ekor kambing yang warnanya putih dan bertanduk. Kata sahabat, aku melihat Rasulullah meletakkan kakinya di samping kambing tersebut. Kemudian mereka membaca basmalah, mereka bertakbir, kemudian menyembelih dengan tangannya. Nah, yang kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah nyata dijamin masuk surga tetap melaksanakan yang namanya kurban. 2 ekor lagi. 2 ekor kurban Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri yang menyembelihnya. Apa yang mereka baca? Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma anni wa amman lam yudahha min ummati. Ya Allah, doanya. Dengan namamu ya Allah, Allah Maha Besar, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Makanya 2 tadi. Untuk Rasulullah 1, yang satunya itu untuk umatnya yang tidak mempunyai kemampuan untuk berkurban. Tapi bukan berarti kalau gitu kan usah sudah kita. Karena Rasulullah sudah mengorbankan kita. Berarti tidak usah lagi. Ada. Ibadah kurban ini adalah ibadah setiap tahun. Ibadah setiap tahun. Dan punya waktu mulai tanggal 10, 11, 12 sampai dengan 13 Zulhijjah. Jadi ibadah berwaktu. Bagi yang mampu setiap tahun dapat kewajiban berkurban. Walaupun hukumnya sunnatun muakkadatun. Sunnah yang sangat disunnahkan. Jadi doanya Rasulullah, ya Allah jadikanlah kurban ini untukku dan dari umatku yang tidak berkurban. Nanti ada penafsirannya, apakah boleh 1 ekor kambing, lalu kita umpas sekeluargaan di situ. 1 ekor kambing itu hanya untuk 1 orang, tapi pahalanya terserah aja lagi, sekampungan kan. Kawa, seduniaan kan. Kawa, cuma karena kau dipaksakan. Katakanlah, ini ulung 4. 1. Tapi masuk akang apa ulung? Mama ulun, kai ulun, macam caranya. 1 aja. 1 ngarang tetap 1. Pahalanya aja kena. Pahalanya aja kena. Yang dibagi, neta. Wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada doanya Rasulullah,
Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad tsumma dahha bihi. Doanya Rasulullah sebelum beliau memotong. Jadi doanya kurban ini sebelum memotong. Biasanya kita kan sembelih dulu baru memotong. Kalau ini sebelum disembelih doa memang sudah. Doakan memang. Siapa yang didoakan? Paling tidak sahibul kurban. Siapa yang umpat? Oh si anu. Maka ada bengarang. Kata Rasulullah, ya Allah, dengan namamu ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarganya Muhammad. Rasulullah menyebut namanya. Dari Muhammad, keluarganya Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Nah, kita pun seperti itu. Ya Allah, terimakan ibadah kurbannya si anu bin si anu bin si anu bin si anu bin si anu. Tapi harus 7 aja disambat. Kalau kau sekampungan disambat, sapinya 1. Kampungan misalnya, wah, tetap hitungan 7. Walaupun setiap 7 ini kena mewakili keluarga masing-masing. Tapi waktu dimasukkan ngarangnya, tetap 1. Kalau kambing 1, kalau sapi tetap 7 orang, karena kau belabi. Gimana kalau kumpulan misalnya, 1 orang 10.000, orangnya 100. 100 orang itu tetap hitung 7 aja yang masuk. Sabar yang lain dulu. Kena panjang umur akan datang. 10.000 1 orang, tapi 100 orangnya. Kan banyak duitnya itu. Tetap 7 dihitung. Pahalanya, hanya Allah yang tahu. Terserah aja lah kalau hanya membagi pahala. Cuma yang disebut di penyembelihan, aturannya seperti itu sudah. 7, sapi, kerbau, kemudian kambing, 1 orang. Ayam, awal. Nah, itu ayam itu. Nah, kemudian apa keistimewaan ibadah kurban ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma'amilah adamiyun min amali yawman nahri ahabba ila Allah min ikhrajah. Tidak ada amalan manusia di hari raya Idul Adha yang lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari mengalirkan darah. Jadi paling afdal, paling mulia amalan di hari raya itu adalah menyembelih kurban. Makanya biasanya pelaksanaan hari raya itu Idul Adha dipercepat dari biasanya. Khutbahnya pun dihandapi dari biasanya. Apa hikmahnya? Supaya banyak waktu dipakai untuk menyembelih binatang kurban. Beda kalau hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri, biar aja lawas-lawas waktunya. Hanya dimulai sembahyang. Biar aja panjang-panjang khutbahnya. Supaya apa? Supaya banyak waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena apabila sudah hatib naik, karena kau lagi berfitrah. Apalagi turun hatibnya sudah. Nah, sama kurban. Kalau kurban ini supaya banyak waktu, ya tidak usah terlalu panjang khutbahnya. Supaya waktu untuk berkurban banyak. Tidak ada amalan manusia di hari raya Idul Adha yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi orang yang mengalirkan darah. Artinya orang yang berkurban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi qarbihi bi quruniha wa ash'adiha wa atlaqiha. Karena binatang-binatang kurban yang kita sembelih itu nanti pada hari kiamat datang dengan tanduk-tanduknya. Tanduk-tanduknya seperti apa? Dengan rambut-rambutnya, dengan kuku-kukunya lengkap. Hanya disuruh nanti hewan yang paling bagus, yang warna apa, tanduknya seperti apa. Sama kendaraan juga. Ada kelasnya sana. CC-nya tidak bagus seperti apa, modelnya apa. Karena ini kendaraan kita nanti di akhirat. Nanti akan datang. Sesungguhnya darahnya
memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh ke tanah. Jadi sebelum darahnya keluar sampai ke tanah, di sisi Allah sudah didapatkan pahalanya. Fatibu biha nafsan, maka hendaklah kalian berkurban dengan senang hati. Nah, ini yang kita niatkan. Jadi setiap saat berniat aja. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki kita bawa pulang berkurban. Wa azzimu dahayakum fa innaha 'alas sirati matayakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agungkanlah, besarkanlah hewan kurban kalian. Karena sesungguhnya dia akan menjadi tunggangan ketika kita akan melewati tiang Shiratal Mustaqim. Jadi kurban itu kembalinya kepada kita juga. Kita yang berkurban, kita juga yang bertunggangan. Karena berkurban, terpaksa berjalan baptis, maka simpan jangan waktunya. Kalau di dunia berjalan kurang lebih aja. Mungkin kau aja umpat, lawan siapa kan? Ojek kawa, di akhirat kemana mencari ojekan? Maka perjalanan panjang di sana. Kalau sudah disiapkan mulai saat ini, kendaraan kita. Wa inna afdalud dahaya aghlaha wa anfasuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama ibadah kurban itu adalah yang paling mahal harganya dan yang paling baik. Paling mahal, bila mahal, larang, pasti barangnya bagus. Ada istilah, ada harga, ada barang, ada harga. Artinya kalau barangnya bagus, harganya ya. Jadi kita tetapkan di sini bahwa insya Allah 2.500.000. Kalau dipikir itu 2.500.000 setahun mengumpulkan itu insya Allah kau aja. Sedangkan cicilan aja setiap bulan kau membayari, ini sekali setahun 2.500.000 insya Allah bisa kalau hendak. Tapi kan musim corona, ya kan, terus dipikirkan coronanya lagi. Karena coronanya datang pulang ujar corona daripada kada berkurban belum datang pulang kena. Nah, datang pulang corona habis pulang pun kita kena. Jadi lebih baik kita kurbankan. Corona itu halus. Dia disembelihkan tolak balak dengan sapi, tolak balak dengan kambing. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa an Zaid bin Arqam annahum qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma hadhihi al-adhahi qala sunnata abikum Ibrahim alaihi salam. Ada sahabat namanya Zaid bin Arqam. Nah, Zaid ini bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ibadah kurban ini? Artinya kurban ini asalnya dari mana? Sejarahnya kurban ini apa? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnata abikum Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya ibadah kurban ini adalah ikutan kita kepada bapak kita, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi apabila mendengar kata-kata kurban, langsung teringat Ibrahim, Nabiullah Ismail, Siti Hajar. Ada 3 komponen. Bapaknya namanya Nabiullah Ibrahim, anaknya namanya Nabiullah Ismail, ibunya namanya Siti Hajar. Biasanya kalau di dalam rumah tangga sepakat yang 3 ini, enteng kurban itu. Kecil kurban itu. Mudah berkurban. Asal yang 3 ini mendukung. Umahnya hendak juga, anaknya hendak juga, abahnya hendak juga, aman. Cuma kalau salah satunya saja, nah biasanya ada masalah. Ibaratnya Ibrahim hendak, tapi Ismail kada hakun, terjadi. Atau Ismail hendak, tapi Siti Hajar kada mau. Nah, supaya kau seragam seperti apa? Contoh Ibrahim sebagai bapak,
Contoh Ismail sebagai anak dan contohlah Siti Hajar sebagai seorang ibu yang merelakan apa yang mereka miliki demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga disebut baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa rumahku surgaku? Karena di dalam rumah sepakat. Tapi misalnya abahnya hendak, anaknya kedahakan, terus lagi mbah. Lebih baik ditukarakan aja HP. Misalnya, nah, terjadi 2 juta setengah itu HP-an, sudah itu standar sudah itu. Nah, atau si ibunya lebih baik ditukarakan wade aja daripada. Nah, akhirnya kena jadi. Nah, kalau ini yang terjadi, baiti nari, rumahku nerakaku. Nah, jadi rumah ini tergantung kita aja lagi. Bisa jadi rumah jadi surga kalau mencontoh Ibrahim. Bisa juga menjadi bala neraka kalau sudah lepas dari contoh Ibrahim tadi. Nah, ketika Rasul ditanya dari mana kurban ini? Kurban ini adalah ikutan kepada bapak kita, yaitu Ibrahim. Jadi Rasulullah itu memanggil bapak kepada Ibrahim, bapaknya agama. Sering kita sampaikan bahwa kita ini punya 3 bapak. Bapaknya agama itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Adapun bapaknya jasad kita itulah Nabiullah Adam alaihissalam. Sementara bapaknya ruh kita itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi abah 3. Nah, di antara kurban ini adalah ikutan kepada abahnya agama, Nabi Ibrahim. Wa qalu ma lana fiha minal ajr. Lalu sahabat kembali bertanya, apakah kita mendapatkan pahala dari amalan ini? Artinya pahala apa yang kita dapatkan kalau kita berkurban? Apa kata Rasulullah? Qala bi kulli qatratin hasanatun. Ketahuilah bahwa setiap 1 tetes darahnya ibadah kurban yang keluar itu mendapatkan pahala. Bayangkan siapa yang bisa menghitung tetesan darahnya si sapi tadi. Kalau sudah mulai tersembelih itu, hibak lubangnya itu, 1 tetesnya dinilai 1 pahala. Bahkan dalam riwayat, 1 tetes darahnya kena, itu menjadi 10 pahala dapat, 10 dosa diampuni, dan 10 pangkat derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentang keutamaannya berkurban. Lalu hukumnya lagi, apa hukum berkurban ini? Nanti padilannya lagi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umirtu bin nahri wa huwa sunnatu lakum. Rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah untuk berkurban. Dan kurban ini adalah sunnah. Sunnah bagi kita. Wa kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibun alaikum. Telah diwajibkan bagiku kurban ini dan tidak wajib bagi kalian. Nah, ini yang kita harus pahami bahwa ada 3 perkara. 3 perkara ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Tapi bagi umatnya disunnahkan aja. Bagi Rasulullah wajib, tapi bagi kita sunnah. Seharusnya dipaling. Kita yang wajib, Rasulullah sunnah aja. Karena Rasulullah sudah jaminan surga, kita belum ada jaminan, kok jadi sunnah? Apa yang 3 itu? Salatun hunna alayya fara'idun wa hunna lakum tatawwu'ud. An-nahru wal witru wa rak'ata duha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
3 perkara bagiku itu adalah wajib, tetapi sunnah bagi umatku. Apa itu? Yang pertama adalah an-nahru, berkurban. Jadi kalau Rasulullah itu kurban itu wajib. Bayangkan. Wajib bagi Rasulullah kurban itu. Nah, kita umatnya sunnah aja. Apalagi al-witru, sembahyang sunnah witir. Witir itu bagi Rasulullah wajib. Nah, bagi umatnya Bang, sunnah aja. 2 rakaat duha bagi Rasulullah itu wajib. Duha, sembahyang sunnah duha wajib bagi Rasulullah. Bagi umatnya Bang, sunnah aja. Seperti apa lagi keistimewaan umat Rasulullah ini? Siding aja diwajibkan, kita disunatkan. Dari antaranya tadi masalah ibadah kurban. Wa umirtu bin nahri wa sunnatul lakum. Aku diperintah untuk berkurban dan sunnah bagi kalian. Wa kutiba alayya nahri, diwajibkan atasku berkurban, wa laysa biwajibun alaikum, tapi bagi kalian tidak diwajibkan. Namanya sunnatun muakkadah. Nah, adapun syaratnya agar binatang kita yang kita kurbankan itu sah, nah ini ada 3 paling tidak syarat kurban. Apa yang pertama? Harus dengan al-an'am. Harus dengan binatang. Binatangnya pun ditentukan. Apa binatangnya? Al-budnah, unta, al-baqarah, sapi, atau kambing. Ini aja. Bahasa kita yang 4 batisnya. 4 batisnya. Ada yang 4 batisnya. Kucing. Mana orang makan kucing? Apakah ada ketentuannya itu? Mana aku? Mana yang menyembelih? Tidak ada. Asal 4 aja batisnya jarang ada. Ada binatangnya. Unta, sapi, kambing. Nah, makanya ayam tadi. Ayam berapa batisnya? Ayam batisnya berapa? 2 aja. Kecuali ampung ayamnya. 4 juga di situ disembelih. Nah, 4. Karena mau apa masuk? Walaupun tadi ya. Walaupun tadi istilah itu. Jalan terakhir. Yang penting mapak darah konasa. Nah, itu ada istilahnya. Yang penting mapak darah konasa. Yang penting mengeluarkan darah. Jadi paling tinggi ayam orang. Tapi kalau ayam itu hitungan sedekah. Paling yawana manue. Teluk namanya itu. Talu aja lagi itu. Aku berkurban. Apa kurban piang? Talu. Mana mau jadi talu kurban itu? Sedekah aja. Daripada kada dasar sekali. Jadi ada binatang khusus yang kawa dipakai. Ini pun nanti ada umurnya juga. Umur juga. Kalau kada sampai umurnya, kada kawa juga. Binatangnya. Ada standarnya. Makanya biasanya ahlinya. Kalau penjualnya ditakuni pasti sampai semuanya umurnya. Kalau kada sampai umurnya, kada payu sapinya biar ada umur setahun. Palingnya 2 tahun. Udah tua sudah ini jar. Punya banar kena corona semalam lalu halus. Kada mau. Kada ada hubungannya corona dengan sahabat. Misalnya saja. Yang kedua, penyembelihannya kurban ini harus di hari Idul Adha tambah 3 hari setelahnya. Hari rayanya tanggal 10 tambah 3 hari setelahnya, 11, 12, 13. Setelah itu kan kau lagi biar 10 ekong. Tapi lapas sudah 15 Zulhijjah hanya menyembelih. Nah, lapas sudah para kawa. 3 hari aja waktunya. Kecuali nanti yang namanya kurban yang nazar itu. Nah, itu kau aja, tapi lepas pahala sudah. Kemudian ketika kita menyembelih itu harus ada niat. Jadi sebelum menyembelihnya berniat memang sudah. Ada orang berniat yang tadi menyembelih. Ada, itu langsung sembelih aja. Nah, itu sembelihan daging aja. Orang ibadah ini bedakan walaupun sama-sama menyembelih, tapi tergantung apa kita niatkan. Kalau kada berniat, bismillah Allahu akbar aja jangan. Lu kada berniat sengaja aku menyembelihkan binatang kurban. Karena menyambat itu nah ya sudah. Jadi sembelihan biasa. Jadi padahi Pak, tolong sembelihkan binatang kurban ulung atas nama ini. Ini bisa pakai. Makanya yang paling nyaman itu sembelih seorang. Kalau sanggup, kalau kada wani, orangnya sudah. Nah, melihat darah, nggak tahan aku yang darah. Itu dah, wakil aja, Pak, ulung serahkan lawang pian.
untuk menyembelihkan binatang kurban ulun karena Allah Ta'ala. Itu jadi tukang sembelih, ulun terima perwakilan piang kena untuk menyembelihkan binatang kurban. Lepas sudah, tinggal hadiri aja lagi waktu penyembelihannya. Nah, karena waktu menyembelih sampat itu. Sengaja aku menyembelihkan binatangku atas nama si anu. Sampat. Ini kada berniat, andak, kata keluarnya. Ada kawa, kasihan. Ini ibadah. Apabila kada berniat, jadi sembelihan Pak Bukti, orang kawinan aja, kada berniat apa-apa, yang pergi bismillah loh Pak. Maniat tahu ya? Apakah sebelum memotongnya, atau pada waktu memotongnya? Nah, kemudian, itu 3 paling tidak. Lalu nanti ini ada yang namanya kurban sunnah, hukumnya sunnah. Dasarnya kurban itu sunnah. Tapi ada kalanya jadi wajib. Gimana? Dalam 4 hal. Nah, jadi kerasa kurban perlu. Kalau kurban wajib, maka yang punya kurban ini kada boleh umpat memakan di situ. Harus dibagi sama rataan. Kalau kurbannya wajib. Tapi kalau kurban sunnah, ada dapat jatah kita. Berapa jatah kita? 1/3. 2/3 pan diberiakan. Ale pokpan nasi ini. Bereng lain. Jadi balik. 2/3 yala. 1/3 bagi. Tidak kena kupong nih. Mereka ada kakek. Ini ya begini. 2/3 bagi. Bagi telur nih yala. Itu haknya kurban. Kalau kurban sunnah. Panjang kena ini panjang. Ini biar jadi pegamat-pegamat kena masuk padilanya kena masuk. Karena sambil menunggu hari rayanya. Nah, kurban yang wajib apa itu? Kurban yang dinazarkan. Matinja matui. Pokoknya nak kumaga kamatu, manu kamatu, magere kamatu. Nah, itu wajib itu. Malam pesong kumatu kada lek kumatu manu kada jajanuku, magere kamatu. Ada niatkan. Kalau ulun berhasil kena sampai hari bulan haji maka aku akan menyembelih. Nah, ini wajib ini. Ini yang tidak boleh kita umpat makan di dalamnya. Ataukah nah jolok sisa nih, apal-apal nih. Iye bembek korobakku ye. Ya muka gang ya. Jangan di ini ampungku nih. Ini kambing adalah kambing kurbanku. Apal-apal nih. Nah, ini bisa jadi wajib. Lain kalau sekedar menyampaikan kabar aja, lo kak makro batu matu, nak kada leku itu tidak apa. Karena kena joloi berarti melafalkan. Wa kharaja biqouli hadhil udhiyah niyatu dzalika bila lafdin falakun wala yahtaju maqalihi. Gimana bedanya? Jika hanya niatnya di dalam hati bahwa ini adalah kambing kurbanku tanpa melafalkan, kenapa lafalan tidak disampat di hati aja, iya kurbanku, tapi lalamnya tinna, maka itu tidak jadi kurban wajib namanya. Cuma kalau dilafalkan, manca aja pada lu. Atau si baliknya. Nah, kalau mereka dilafalkan, tapi sekedar memberitahu orang bahwa iya korbannya yanu iya korbannya yanu tidak apa itu. Tergantung niat kita. Itu. Jadi wala yahtaju fi qawli hadzal udhiyah niyatin balla ghairihi bi niyatin khilafin li'annahu sarifun. Jika seseorang tidak mengetahui hukum, ini saya kasih majolo iya nasab bembe korban, maka hewan itu wajib baginya. Nah, ini menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut Al-Imam Umar Al-Basri, jika hanya sekedar menghabarkan saja yang akribami itu tidak. Dia bahaya doi. Atau kira nanti ada orang kurban wajib, ada yang kurban sunnah, si kore-kore kro. Dibagi daging, dia ngeris sama kira tegain nak korban parlu ya, tegain nak korban sunnah nah, itu korban. Fama yakau fi amyati fi qali hadhil udhiyah jahiliyah ma yatarattabu dzalik bal wa in qasadul ikhbari tasiru bihi manzura kama fi Ibnu Hajar wa Ramli. Yang ketiga, kurban wajib. Jika membuat pernyataan pada kambing yang akan dijadikan hewan kurban. Contohnya, napuade makada iye bembe kunasengi ini kambing ulung aku jadikan sebagai kambing kurban. Nah jolo sisa iye bembe kunaso bembe korban pula.
berarti menjelaskan seperti itu. Nah, wa min natril udhiyah muayyinun. Nah, kalau seperti ini maka jadilah kambing itu sebagai kurban wajib. Bahaya tuh. Nah, kepada lu dia tuh di manda tuh. Nah, kemacet di manda dia nasah kurban. Atau ada wasiat. Ini wajib perlu tuh ya. Apa wasiatnya? Wa kalal fuqa'in najawd al-dakhiyya anil maiti la yajuzul aklu minha li ahadin bal yajibu ay yatasaddaqa bi jami'iha li anna al-udhiyya waqa'at anhu fala yajuzul aklu minha illa bi idni wa huwa muta'azzirun fa wajabat tasadduqu biha anhu. Misalnya, kita tahu ada orang berwasiat maka namatullah arek komate ka akhirnya kak. Jadi berpesan kepada ahli waris, kena kalau ulun meninggal, maka sembelihkan kena kurban di hari raya. Nah, dengan catatan ada harta warisannya. Aku udah toga aga, suruh mana? Kira kalah, aku kada lemu, aku deh aja nah deh. Tapi warisan ya lero. Karena itu amanah, itu wasiat. Makanya biasanya harta warisan sebelum membagi warisan selesaikan dulu kifayah. Keluarkan utangnya, selesaikan wasiatnya, sisanya baru harta warisan. Sini berpesan, ngerangi matulah, maga-maga caku muruku, akhirnya kamatu. Nakotama waktu akorbange. Maka wajib ini. Dan keluarga yang melaksanakan ini, tidak boleh umpat. Makan situ. Karena termasuk kurban wajib. Kalau ada harta. Tapi aku degagah, iko maninasa. Mau gereka kadekah, iko mani bawah, itu sunnah muah. Jadi 4 ini sebenarnya sunnah, tapi kalau dinazarkan jadi wajib, atau ditentukan jadi wajib, atau dilafalkan jadi wajib. Nah, kemudian insya Allah nanti kita akan sambung lagi niat ketika kita memotong kurban seperti apa, waktu memotongnya seperti apa, dan hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Ada lagi sekarang 2 sekaligus, bembe nasi ini. Nak kelengi, iya pak, tagereka kurba toka, tagereka akeka toka, ya betul yang kanan. Jadi handa baki ka itu jual, bembe na, lo tomak kurba, bembe nya toro. Jadi bingung nih pak gerek, caranya ini ya bembe yolo ini ya akeka nih kah, atau pas taman sedia apa sedia ada nanti seperti apa cara itu solusinya. Apakah boleh 1 binatang 2 diniatkan, mak kurba toni. Pakai katoni plus pakanjana ya kurba sedi ya sedi gitu. Sebab pakai kakang itu kada waktu malu muah kapan saja ada kemampuan tapi nak kurba mak itu. Tapi ada kalanya ada yang membolehkan ada yang tidak nanti. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada berkah manfaatnya. Dan sekali lagi dihimbau kepada para jamaah bahwa insyaallah di masjid kita tetap seperti biasa akan melaksanakan ibadah kurban. Jadi bagi yang ingin ikut silahkan hubungi panitia. Nah, sudah disepakati harganya 2.501.000 orang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada berkah manfaatnya. Ala hadhihi ni wa ala kulli man wadhihi salafus salih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim fil akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala an sanasur rasulillah ajma'in. Allahumma ikhlas fi talabil ilm wa fi nashriha wa fi jami'at ta'ah. Allahumma yassir wa la tu'assir yassir kun 'asir. Rabbi ghfir warham anta khairul rahimin. Allahumma ij'alna min khiyari ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil adhiyah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.